Halo teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, semoga usaha kita memberi hasil yang baik setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seorang ayah di perantauan yang terjebak ke dalam jalan setan untuk menghidupi keluarganya yang berada di kampung. Buat kalian yang sedang berjuang di perantauan, semoga kisah ini jadi pelajaran berharga. Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sangat membantu perjuangan channel kecil ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi. Usia saya 40 tahun. Saya adalah seorang perantau dari sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Sejak lama, saya memiliki mimpi besar untuk sukses di kota. Saya memutuskan untuk merantau ke kota Malang dengan modal pas-pasan dan tekad yang kuat. Dengan sedikit keahlian membuat bakso dari almarhum kakek, saya memutuskan untuk membuka warung bakso sederhana. Pada awalnya, saya sangat merasa optimis. Saya yakin dengan kerja keras dan resep bakso warisan keluarga saya, warung bakso saya akan ramai. Saya menyewa sebuah tempat kecil, membeli peralatan seadanya, dan mulai berjualan. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Minggu pertama, warung saya sepi pembeli. Hanya beberapa orang saja yang mampir. Saya mulai khawatir. Modal saya pun mulai menipis. Sementara, saya punya istri dan ada anak kecil di kampung yang sangat bergantung kepada saya. Saya diliputi kecemasan dan rasa putus asa yang mendalam. Di tengah kebingungan itu, saya teringat cerita-cerita dari kampung tentang pesugihan yang bisa melariskan usaha saya dan membuat usaha saya ramai dalam sekejap. Saya tahu itu adalah jalan yang salah, tetapi saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya ingin warung saya ramai, agar saya bisa bertahan hidup di kota besar ini dan mengirim uang ke keluarga saya di kampung. Akhirnya, dengan pikiran yang kacau dan iman yang goyah, saya memutuskan untuk menempuh jalan yang salah itu. Saya pulang ke kampung halaman dan mencari seorang dukun yang terkenal. Dukun itu seorang pria tua, dengan tatapan mata yang tajam dan memiliki senyum yang terasa licik. Saya menceritakan semua masalah saya tentang warung bakso yang sepi dan harapan saya untuk sukses. Dukun itu mendengarkan, lalu berkata kepada saya, "Aku bisa membantumu, namun semua itu ada harganya. Ada perjanjian dan syarat yang harus kamu penuhi." Dia menjelaskan, dia akan memberikan penglaris yang akan membuat warung saya laris manis dan bakso saya terasa sangat lezat di lidah para pembeli. Tetapi penglaris itu memiliki makhluk gaib penunggu yang akan menuntut tumbal sebagai gantinya. Tumbal itu bukan nyawa manusia secara langsung, tapi energi yang harus diberikan secara berkala. Dan saya tidak boleh melanggar pantangan-pantangan tertentu. Jika pantangan dilanggar, maka kutukan pun akan datang, dan makhluk itu akan menuntut nyawa orang terdekat. Jantung saya berdegup kencang. Tumbal, nyawa orang terdekat. Hal itu membuat saya takut. Tetapi bayangan kesuksesan, warung yang ramai oleh pembeli, dan uang melimpah begitu kuat di benak saya. Saya berpikir, mungkin saya bisa mengendalikan ini. Saya hanya perlu patuh pada syaratnya. Hingga akhirnya, dengan pikiran yang dibutakan ambisi dan hati yang terpaksa, saya menyetujui perjanjian gelap itu. Dukun itu kemudian memulai ritual. Dia membakar dupa, membacakan mantra-mantra aneh, dan memberikan saya sebuah jimat yang harus saya tanam di bawah meja kasir warung bakso saya. Dia juga memberikan saya beberapa mantra yang harus saya baca setiap pagi sebelum membuka warung, serta beberapa pantangan yang harus saya patuhi.
Saya pun pulang ke Malang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa senang dan tidak sabar, tetapi juga ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Keesokan paginya, saya membuka warung bakso seperti biasa, dan benar saja, tidak lama setelah itu, warung saya mendadak ramai dan laris manis luar biasa. Pembeli datang berbondong-bondong. Baris antrian panjang pun hingga keluar warung. Bakso saya cepat habis dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, seringkali sebelum jam makan siang. Saya harus berkali-kali menambah porsi dan bahan baku. Semua orang penasaran dengan resep rahasia bakso saya. Mereka memuji rasanya yang sangat lezat dan membuat ketagihan. Uang pun mengalir deras ke rekening saya. Saya sangat senang. Mimpi saya jadi kenyataan. Saya bisa mengirim uang yang banyak ke kampung untuk keluarga saya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari telah berlalu, dan di suatu malam, setelah menutup warung, saya mulai merasakan kehadiran sosok tak terlihat di sekitar saya. Saya mendengar bisikan-bisikan dan tawa yang menyeramkan dari sudut dapur warung. Udara di dalam warung terasa dingin dan berat, padahal saya tidak menggunakan AC. Malam harinya, saya mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Saya bermimpi melihat sosok hitam besar bermata merah menyala berdiri di depan warung saya, menatap saya dengan tatapan kosong. Sosok itu terus-menerus mengeram dan mengatakan, "Janji adalah janji, bayar janjimu." Saya terbangun dengan keringat dingin. Jantung saya berdebar sangat kencang. Setelah mimpi buruk itu, teror mulai menghantui hidup saya setiap hari. Saya sering melihat bayangan hitam melintas di dapur warung. Bahkan saat siang hari, saya sering mendengar suara-suara aneh, seperti peralatan masak yang terjatuh sendiri, ataupun orang berjalan di dalam warung, padahal sedang tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali, saya menemukan rambut aneh atau cairan berwarna gelap di dalam mangkuk bakso yang belum sempat disajikan. Hal ini membuat saya merinding. Saya mencoba memenuhi syarat gaib yang diminta dukun. Saya memberikan sesajen berupa kembang 7 rupa dan rokok di sudut warung setiap malam. Tetapi teror itu tidak juga berhenti. Justru makhluk gaib dari pesugihan untuk melariskan usaha saya itu semakin kuat menekan saya. Dia mulai menunjukkan wujudnya yang lebih jelas. Sesosok pria tinggi besar, berwajah gelap dengan mata merah menyala. Sering muncul tiba-tiba di hadapan saya saat saya sendirian di warung. Yang lebih parah dari hal itu, konsekuensi mengerikan dari perjanjian gelap itu mulai mengancam keselamatan keluarga saya. Istri saya di kampung mulai sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Anak bungsu saya pun tiba-tiba sering demam tinggi dan berteriak di malam hari, menyebut-nyebut nama Om Hitam. Dokter di kampung pun bingung dengan kondisi mereka, karena secara medis mereka tidak mengalami penyakit apa-apa. Saya yakin ini adalah ulah makhluk penglaris itu yang mulai menuntut tumbal dari keluarga saya. Dia ingin mengambil nyawa salah satu dari mereka sebagai bayaran dari kesuksesan warung saya. Saya sangat ketakutan. Saya tidak ingin kehilangan istri atau anak-anak saya. Saya sangat menyesal telah mengambil jalan pintas ini. Warung yang ramai ini justru terasa seperti neraka yang akan menghancurkan keluarga saya. Saya mencoba kembali mendatangi dukun itu untuk membatalkan perjanjian ini. Tetapi dukun itu menolak dan berkata, "Kamu sudah terikat. Makhluk itu sudah menyatu dengan warungmu. Kalau kamu coba batalkan, dia akan menuntut semua janji yang belum kamu penuhi. Dan yang pasti, dia akan mengambil nyawa dari orang terdekatmu sebagai gantinya. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kalau mau kaya, jangan banyak tanya." Saya merasa putus asa. Saya tidak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi. Dalam keputusasaan yang mendalam, saya menceritakan semua yang saya alami ini kepada seorang ustadz di Malang.
Saya menceritakan semua dosa dan penderitaan saya, termasuk rahasia penglaris ini. Saya mengatakan bahwa saya siap melakukan apa saja untuk membatalkan perjanjian ini. Bahkan jika warung saya harus sepi lagi, saya hanya ingin menyelamatkan istri dan anak-anak saya. Beliau mendengarkan dengan sabar. Beliau juga menjelaskan bahwa penglaris memang sangat berbahaya. Makhluk penunggunya sangat kuat dan tidak akan mudah melepaskan korbannya, terutama jika sudah terikat dengan ancaman nyawa keluarga. Namun, beliau mengatakan, kekuatan Allah jauh lebih besar dari segala kekuatan jin dan setan. Jika saya benar-benar bertaubat, ada jalan untuk keluar dari semua ini. Ustadz pun kemudian memulai proses pembersihan saya. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa ruqyah di sekitaran warung saya dan tempat tinggal saya di Malang. Beliau juga memberikan saya air ruqyah agar saya gunakan untuk warung dan diri saya. Beliau menyuruh saya berpuasa, memperbanyak sholat malam, berzikir, dan bersedekah sebagai bentuk tobat nasuha. Proses ruqyah ini sangat berat. Saya merasakan hawa panas dan hawa dingin yang beradu di dalam tubuh dan di sekitar saya. Saya pun mendengar suara-suara aneh di sekitar saya, seolah ada banyak makhluk yang menolak pergi dari tubuh saya. Lampu-lampu berkedip liar, dan beberapa peralatan di warung jatuh berhamburan. Yang paling mengerikan, makhluk gaib penunggu penglaris itu muncul dengan wujud yang lebih jelas dan menyeramkan. Dia mencoba menyerang Ustadz, tapi tidak berhasil. Dia berteriak-teriak marah, mengancam akan mengambil nyawa anak dan istri saya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya sangat ketakutan, tetapi saya terus berdoa dan berzikir, memohon pertolongan dari Allah. Proses pembersihan ini berlangsung selama beberapa kali, dan setiap kali rasanya seperti bertarung melawan kematian. Tetapi saya tidak menyerah. Saya bertekad untuk membatalkan perjanjian ini dan menyelamatkan keluarga saya. Dan beberapa minggu kemudian, teror gaib itu mulai mereda. Penampakan sosok pria hitam itu menghilang. Suara-suara aneh tidak terdengar lagi. Istri dan anak-anak saya di kampung juga perlahan membaik. Demam anak saya sudah turun. Istri saya tidak lagi sering sakit. Saya sangat bersyukur mendengar kabar baik dari kampung. Perihal warung bakso saya, setelah kepergian makhluk itu, warung saya kembali sepi seperti semula. Bahkan mungkin lebih sepi dari sebelumnya. Penglaris itu telah hilang, dan daya tarik gaibnya pun ikut lenyap. Tetapi saya tidak peduli akan hal itu. Saya jauh lebih bahagia dengan warung yang sepi ini daripada warung yang ramai tapi harus dibayar dengan nyawa orang-orang yang saya cintai. Saya bersyukur bisa hidup tenang dan damai tanpa dihantui oleh rasa takut. Saya memutuskan untuk membawa istri dan anak-anak saya ke Malang agar kami bisa berkumpul dan saya bisa menjaga mereka. Saya sangat bersyukur kepada Allah atas pertolongannya. Saya juga berterima kasih kepada sosok Ustadz yang telah membantu saya keluar dari mimpi buruk ini. Kisah ini adalah pengingat yang sangat pahit, tapi juga pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Segala persekutuan dengan iblis tidak hanya akan merugikan diri sendiri, namun juga mengancam nyawa orang-orang yang saya cintai. Saya juga belajar dari perjalanan hidup saya ini, bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan kita jalan yang terbaik. Dan dari sini, saya akan terus berusaha keras untuk memajukan warung bakso saya dengan cara yang halal dan diberkahi, tanpa pernah lagi menyentuh hal-hal gaib yang dilarang agama. Saya yakin dengan kerja keras dan keberkahan dari Tuhan, kami akan bisa melewati semua ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jauhi persekutuan atau dunia tentang setan dan dekatkan diri kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa memberikan perlindungan sejati dari segala bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat. Terima kasih.
Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.